Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih menghendaki kita untuk beraktivitas dalam rangka upgrading, dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh amaliyah yang kita lakukan. Amaliyah yang kita lakukan sampai saat dan detik ini, apakah masih sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah? Karena keberadaan kita di dunia hingga saat ini pun tidak lain adalah keinginan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak kepada kita, nggak perlu menunggu sampai puluhan tahun. Ada yang di dalam rahim pun kata Allah, sudah nggak usah dilanjut kehidupanmu. Gitu. Ada yang baru sudah selesai sampai situ saja kehidupanmu. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia kita yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang sudah mencapai 75, Pak? Belum? Berarti masih ngorak di diamannya. Masih muda-muda berarti di sini ya. 60 mah ada ya, 60 ya. Oh, 60 mah banyak ya. Ya. Oh ya. Seusia dengan saya berarti. Saya 63, Pak. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya membawa tema tentang membangun paradigma di dalam Islam. Kenapa hal itu harus kita bangun? Contoh sederhana. Umumnya kita sebagai seorang muslim itu ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibangunnya atau semangatnya justru bukan melaksanakan perintah, tapi justru melaksanakan rukhsah. Umumnya manusia begitu. Ya, contoh sederhana saja misalnya. Kan sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, irasional. Akal mana yang bisa nerima? Menanti kehadiran anak itu kurang lebih 85 tahun. Baru dikasih anak Nabiullah Ibrahim. Setelah anak lahir, kata Allah, kau lebih mencintai aku atau mencintai istri dan anakmu? Dengan tegas Nabiullah Ibrahim mengatakan, aku lebih mencintai engkau wahai Allah ketimbang istri dan anakku. Kalau begitu, izhab, tinggalkan anak dan istrimu. Berat untuk melakukan itu. Tapi ini perintah Allah. Tidak meminta rukhsah Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, kalau secara fitrah manusia nggak tega saya meninggalkan anak dan istri di padang yang tandus, jangankan tumbuhan, air pun nggak ada.
Tapi Nabi Ibrahim nggak minta rukhsah, nggak minta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berat memang, tapi aku lebih semangat untuk membangun paradigma melaksanakan perintah Allah. Berjalanlah kan waktu. Begitu juga paradigma yang dibangun oleh istrinya Hajar. Pada saat Nabiullah Ibrahim berangkat, apa yang ditanyakan oleh istrinya pada waktu itu? Benar kau mendapat perintah dari Allah? Iya. Sudah, izhab, berangkat saja, gitu. Nggak nanya ke Nabiullah Ibrahim, kira-kira berapa lama mau ninggalin saya di sini? Enggak. Itu kan luar biasa Pak ya. Nggak nanya. Ibu-ibu yang di sini aja yang di komplek, padahal di komplek gitu. Kalau dulu kan Siti Hajar itu nggak ada kehidupan di sana, hanya 2 orang aja itu, Hajar dengan Ismail yang masih bayi, masih merah. Ini di komplek aja mau nanya kan, "Mah, Papa dapat tugas nih dari kantor nih. Berapa lama Pak?" Kan gitu ya. Nanya itu tuh, "Berapa lama Pak?" gitu. Dan itu fitrah manusia, fitrah manusia. Gitu. Nabi Ibrahim membangun paradigmanya itu, kalau sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na. Akal nggak digunakan, perasaan pun tidak digunakan. Sebab kalau akal dan perasaan digunakan, ya sifat manusia kan, gimana diakal-akal ini supaya, gitu kan ya, supaya tidak terjadi, kan begitu. Perasaan dimainkan, masa sih, ya kan begitu. Tapi kalau sudah perintah Allah, akal dan perasaan tidak dimainkan. Sudah saja sami'na wa ta'na. Yang dibangun paradigmanya adalah nggak mungkin Allah zolim terhadap hambanya. Tidak mungkin Allah mensengsarakan hambanya. Itu paradigma yang dibangun. Ketika mendapat perintah, seberat apapun perintah itu, maka laksanakan saja. Nggak mungkin Allah berbuat zolim kepada hambanya. Berangkat Pak. Sifat manusia kan sama, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, rasa nggak tega itu muncul, akhirnya menoleh ke belakang kan. Lihat lagi istri dan anaknya, kata istrinya, "Apa sih yang membuat engkau ragu meninggalkan kami di sini?" Tuh, luar biasa itu paradigma seorang istri. Apa yang membuat engkau ragu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim bilang, "Engkau berdua di sini tidak ada penduduk sama sekali. Izhab, sudah tinggalkan," kan gitu. Langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai 3 kali menoleh Nabiullah Ibrahim. Begitu 3 kali nampak seperti ada keraguan, akhirnya istrinya dengan tegas mengatakan gitu, "Wahai kakanda, apa yang membuat engkau ragu meninggalkan kami di sini?" Apa kata istrinya? "Innallaha ma'ana." Serahkan saja. Kami di sini bukan berdua, kami di sini bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segalanya. Izhab, tinggalkan. Dengan tegas Nabiullah Ibrahim, setelah istrinya menjawab demikian, melangkah langsung. Udah, berangkat ke sana. Hari demi hari dilalui, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun, terus nggak terasa. Apa yang terjadi? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Enggak terasa Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya itu, disebutkan dalam surat As-Saff itu, falamma balagha, ketika anak itu sudah mencapai baligh. Jadi berapa lama itu Pak meninggalkan? Jadi baligh di Arab itu beda-beda Pak. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Tingkat balighnya seorang laki-laki dengan wanita itu beda. Lebih cepat mana Pak? Wanita itu lebih cepat balighnya dibandingkan dengan laki-laki. Nah ini, makanya tingkat kedewasaan itu lebih cepat wanita dibandingkan dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Wah, sudah nggak terasa ini 9 tahun atau 12 tahun saya meninggalkan anak dan istri gitu. Dan dulu kan nggak ada komunikasi Pak, belum ada handphone. Oh mungkin sekarang mah wah luar biasa.
Begitu meninggalkan sehari aja kan, istri juga sudah langsung WA itu. Wah, kan WA-nya. Gimana Pak? Iya di jalan keneh cenah. Iya kan begitu. Sehari 2 hari, Pak terasa juga ya udah 3 hari asal lila cenah ditinggalin papa cenah kan begitu. Udah 3 hari tuh Pak. Ini nggak ada pesan, nggak ada apa-apa, nggak ada komunikasi. Masya Allah. Tapi paradigma yang dibangun oleh seorang wanita yang soleha itu apa tadi? Biarkan aku berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan langsung disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, aku menginginkan keselamatan pada suamiku. Begitu Pak komunikasinya. Bu, ibu gitu ente? Tuh nggak ulang ibu mah dibilang begitu. Jadi komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segala-galanya, ringan kita. Ya, ringan kita. Melangkah, melakukan apapun ringan buat kita. Tapi kalau komunikasinya tadi ya dengan suami, hanya sebatas dengan suami itu, pasti nanya lagi, apa? Gimana di sana? Wah, kan gitunya. Wah, pertanyaan itu mulek itu di kepala itu, macam-macam yang ditanyakan. Pasti akan begitu. Tapi kalau komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ringan, sudah lepas saja. Makanya Hajar itu lepas semuanya. Nah, ini juga termasuk kita juga demikian. Perbanyaklah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan repotnya ini generasi gadget sekarang itu kan komunikasinya wah luar biasa kan gitu ya, banyak sekali, macam-macam itu. Akhirnya yang ada di kepala itu ya macam-macam. Nah, berkenaan dengan ini, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian tahun meninggalkan anak dan istri untuk segera menemui anak. Tapi yang luar biasa, di benak Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu, aku harus menemui anakku, tapi ada satu perintah yang secara akal itu dan perasaan nggak bisa menerima. Ini arafil manam. Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melalui malaikat Jibril enak menerimanya kan jelas ya. Malaikat Jibril utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melalui mimpi Pak, coba luar biasa. Melalui mimpi, sesuatu yang bagaimana keyakinan Nabi Allah Ibrahim untuk memahami bahwa mimpi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ini arafil manam anni asbahuka panzur mazatar. Aku dapat perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih anak. Bener tentunya. Karena awal mulanya begitu dulu kan. Ini benar nggak perintah Allah? Ini melalui mimpi masalahnya, bukan malaikat Jibril langsung. Akhirnya apa? Keesokan harinya mimpi yang sama, dapat perintah menyembelih anak. Berikutnya 3 kali berturut-turut mimpi yang sama. Nah ini ada sebuah takbir mimpi. Kalau kita mimpi 3 kali berturut-turut mimpi yang sama, itu benar, bukan rekayasa iblis atau rekayasa setan yang membuat kita atau yakin kalau mimpi itu berturut-turut 3 kali sama seperti mimpi pertama, itu betul mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekayasa setan. Nabi Ibrahim pun demikian. Begitu 3 kali mimpi yang sama dari yang pertama, kedua, ketiga, yakinlah Nabi Allah Ibrahim ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan Nabi Allah Ibrahim. Berangkat menemui anak dan istri. Karena perintahnya itu menyembelih anak, yang disampaikan langsung kepada istrinya itu, wahai kekasihku, sekian tahun aku meninggalkan kamu dan anakku. Perkenankan aku ingin berbincang-bincang dengan anakku.
Istri yang soleh, paradigma yang dibangun tadi itu adalah Nabi Ibrahim menemui anak dan istri itu bukan hanya sekedar ajang sono, melepas rindu, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka silahkan kakanda bermain-main dengan anak yang sekian tahun kau tinggalkan, dilepaskan oleh istrinya. Berangkatlah. Apa yang terjadi? Begitu Nabiullah Ibrahim membawa Ismail berangkat, belum terlalu jauh lah, iblis langsung hadir pada waktu itu, menemui istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, tahu nggak Nabi Ibrahim membawa anakmu itu mau disembelih? Jangan kebayang tuh Pak. Istrinya dapat informasi dari iblis, dasar iblis. Dan iblis mah kerjaannya kan begitu Pak ya. Di iblis mah kerjaannya begitu, ganggu gimana supaya muncul kelakuan, muncul pertanyaan. Tapi karena tadi paradigma yang dibangun adalah paradigma Allah Subhanahu wa taala, maka iblis diusir oleh Hajar itu. Pergi kamu. Saya tidak percaya. Begitu. Tidak percaya saya. Yang pasti suamiku mengajak anakku itu, ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu nggak tahu apa yang aku harus dilakukan. Hajar tapi sudah memasrahkan diri. Itulah paradigma yang dibangun. Berangkat di perjalanan, apa yang disampaikan pada waktu itu? Ismail anaknya dulu. Ismail, tahu nggak kamu dibawa oleh bapakmu itu mau disembelih? Bayang itu Pak. Kalimat iblis dia begitu aja, to the point aja Pak gitu. Mau disembelih gitu. Nggak berhasil nyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah sampai kepada Nabi Ibrahim, langsunglah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail itu, sudah cari batu, lemparin aja situ. Iblis itu laknatullah. Lemparin, iblis laknatullah, iblis laknatullah. Itulah napaktilas Nabi Allah Ibrahim yang akhirnya diangkat dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu Pak. Nah, itu melempar jumroh ya. Di sana dari mulai ula, wusta, aqobah. Karena di jalan terus diganggu oleh iblis. Makanya kalau mau dibilang makhluk Allah yang paling sabar itu iblis Pak. Wah, sabarnya luar biasa ya. Sabar dalam rangka mengganggu manusia terus saja. Sudah istrinya, anaknya Nabi Ibrahim terus sepanjang jalan terus diganggu, makanya dilontarin batu terus iblis itu. Sampai dari mulai ula, wusto kan itu aqobah, sampai akhirnya selesai gangguan itu. Iblis sudah tidak kuasa lagi untuk mengganggu. Terjadilah dialog pada waktu itu. Diangkat oleh Allah dalam surat As-Saff itu, ya bunayya. Setelah Ismail duduk di atas batu itu, Nabi Ibrahim menyampaikan, ya bunayya, anakku yang aku cintai, ini arafil manam. Saya ingin mendapat pendapat darimu, hai anakku yang aku cintai. Bagaimana menurut pendapatmu? Aku menemui ibumu dan kamu itu bukan hanya sekedar anjang sono melepas rindu. Melepas rindu iya, tapi bukan hanya sekedar itu. Aku menemuimu saat ini itu, makanya sengaja aku bawa ke sini itu. Ada perintah dari Allah terhadap dirimu. Ini arafil manam. Allah memerintahkan kepadaku itu melalui mimpi. Nah, ini juga anak luar biasa Pak. Anak dibesarkan oleh seorang ibu yang soleha. Paradigma yang dibangun oleh ibu yang soleha ini kepada anaknya dibangun. Apa paradigmanya itu? Kalau urusan perintah Allah sudah, nggak usah pakai main pikiran, akal nggak usah digunakan, perasaan nggak usah digunakan. Itu yang dibangun oleh istri yang soleha terhadap anak-anaknya. Terbangunlah paradigmanya Ismail pada waktu itu.
Bagaimana menurut pendapatmu tentang mimpiku ini? Apa mimpinya wahai ayah? Aku diperintahkan menyembelih kamu. Kebayang tuh Pak? Nggak ada lagi kalimat selain itu. Tuh, kalimat apa lagi yang mau digunakan? Nggak bisa, hanya itu kalimatnya. Ani asbahuka fanzur maza taro. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kalau aku, kata Nabiullah Ibrahim, apapun yang Allah perintahkan kepadaku, aku wajib laksanakan. Tapi kalau kamu bagaimana? Kaget Nabiullah Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Ismail pada waktu itu? Ya abati, wahai ayah yang aku cintai, meskipun baru kali ini aku melihat wajah ayahku, if'al, laksanakan kalau memang itu adalah perintah Allah. Tuh anak yang terbangun paradigmanya oleh seorang ibu yang soleha. If'al, laksanakan wahai Allah, wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gak usah ada keraguan lagi untuk melaksanakan itu. Insyaallah saya tergolong orang yang sabar. Masya Allah. Ini Pak, sudah berapa ribuan tahun peristiwa itu, masih belum terbangun saja dalam tadi ya paradigma umat Islam nih secara keseluruhan, masih belum terbangun. Kenapa hal itu saya harus katakan? Makanya ini dalam rangka menasehati diri saya pribadi dan mudah-mudahan untuk kita semua. Jadi kalau sudah ada perintah Allah, semangat untuk melaksanakan perintah Allah itu yang harus kita kedepankan, bukannya rukhsah. Nah itu kan ya. Kalau rukhsah gimana? Contoh misalnya sekarang, ya kan nanti sebentar lagi ada perintah kurban. Itu tahapannya Pak, kurban. Terus ada haji, apalagi haji itu masuk dalam kategori apa kategorinya? Rukun Islam. Berarti wajib kita laksanakan yang namanya rukun itu. Tapi kan semangatnya kita manistata'a ilaihi sabila, semangatnya itu mengamalkan rukhsahnya, dan saya mah nggak mampu. Nah itu berbeda dengan seorang pemulung, karena semangatnya melaksanakan perintah, menyampingkan rukhsah, dia tabung uang dari hasil mengumpulkan rongsokan itu. Setelah 40 tahun berangkat haji. Tuh semangatnya melaksanakan perintah, bukan rukhsah, meskipun dia pemulung, nggak punya penghasilan tetap gitu, tapi tetap berpenghasilan. Nah, ya iya, meskipun hanya penghasilannya berapa satu hari, 5.000, 10.000, nggak ada persoalan buat dia, tapi semangatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kumpulkan uang itu untuk berangkat haji. Tahun ini ada seorang emak-emak tukang pijit yang berangkat haji setelah mengumpulkan uang berapa? 20 tahun. Dia kumpulkan hasil mijit, dia kumpulkan. Semangatnya melaksanakan perintah Allah, bukan rukhsah, Pak. Meskipun kalau lihat dari sisi berapa sih pendapatan dia, tapi dia tidak melihat itu. Ini persoalan kita yang seringkali terjadi. Kalau bab rizki, kita sering ikut campur urusan Allah. Nah ini kita sering tak ikut campur urusan Allah. Contoh sederhana saja, ya tadi tuh, gaji 1,5 juta mana mungkin bisa kurban. Nah itu berarti kita ikut campur urusan Allah, kan gitu. Gaji 2 juta mana mungkin bisa pergi haji. Nah kan begitu. Jadi rukhsahnya yang dikedepankan, tidak ada kalimat jika mampu. Itu ini persoalannya di kita begitu. Makanya paradigma yang harus kita bangun itu adalah
Tadi semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat melaksanakan perintah Allah. Contoh misalnya, karena kurban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap 1 tahun sekali. Zaid bin Harisah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahun ini nggak ada seekor domba apalagi unta yang saya bisa kurbankan." Rasulullah katakan, "Apa yang kau miliki di rumah?" "Paling sepasang merpati ya Rasulullah." "Sembelih sepasang merpati itu," kata Rasul. Sembelih sepasang merpati itu. Kenapa? Dalam surat Al-Hajj Allah katakan, "Aku tidak melihat hewan, besarnya hewan, banyaknya bulu, derasnya aliran darah ketika disembelih. Yang aku lihat darimu itu adalah walakin taqwa minkum," kata Allah. "Yang aku lihat dari dirimu adalah sejauh mana ketakwaan kamu kepadaku," kata Allah. Nah, itu semangat melaksanakan perintah. Nah, ini artinya bahwa ketika tahun ini ya kita tidak bisa membeli seekor domba misalnya atau ikut udunan sapi, jangan berhenti pada nggak bisa kurban saya tahun ini. Hati-hati, ucapan kita itu adalah doa untuk diri kita sendiri. Ketika kita katakan saya nggak bisa kurban, gaji cuma 1,5 juta, selamanya nggak akan pernah bisa kurban. Karena kita sudah mendoakan terhadap diri kita sendiri nggak akan bisa kurban. Mana mungkin bisa pergi haji gaji cuma 2 juta. Kita sudah mendoakan, sudah memvonis diri kita tidak bisa berangkat haji. Padahal haji itu bukan bagi orang yang mampu secara finansial, fisik yang kuat. Banyak orang yang mampu secara finansial, ya kan, fisiknya pun masih gagah, tapi sampai sekarang belum berangkat haji. Banyak nggak? Banyak. Tapi orang-orang yang tadi semangat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha meskipun harus nyicil. Saya berangkat haji, Pak. Untuk mendapatkan porsi itu harus minjam uang dulu. Kan waktu itu boleh pinjam uang untuk booking porsi itu 25 juta. Akhirnya bicara saya sama istri, "Ayolah kita siapkan untuk berangkat haji." Kan nggak ada uangnya. 25 juta berarti 50 juta, nggak ada uang. Udah, jangan berpikir nggak ada uang, kita berangkat saja ke bank, kita ngobrol di sana. Ngobrol lah di bank sana, bisa nggak saya booking porsi haji, tapi pinjam dari bank dulu uangnya. "Oh bisa Pak." Ya sudah, akhirnya tiap bulan dicicil. 1 orang 1.800.000, 2 orang berarti berapa tuh? 3.600.000 tiap bulan. Akhirnya saya nyicil 3.600.000 sampai akhirnya kan porsi udah dapat saya. Iya kan 25 juta itu langsung dapat porsi, sudah cicil tiap bulan sampai waktu yang telah ditentukan itu sudah lunas. Sekarang tinggal nabung untuk kekurangan. Waktu itu saya nambah 14 juta sekian, berdua berarti 30, ringan sampai waktu yang ditentukan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nggak terpikir sama sekali pada waktu itu uangnya dari mana, enggak. Tapi saya punya keyakinan tadi, bagaimana Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Akhirnya apa? Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, nah itu membangun paradigmanya adalah melaksanakan perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, aku berikan jalan keluar baginya. Begitu kata Allah. Maka kita juga demikian. Jangan dulu rukhsah yang dikedepankan, dah nggak mampu saya, padahal belum mencoba. Seperti Umar bin Khattab menguji sahabatnya tentang bagaimana engkau mengamalkan perintah Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, ya kan,
menetapkan perintahnya kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan. Sudah diukur belum kemampuan kita? Makanya Umar bin Khattab, coba saya mau lihat kemampuan kamu seperti apa. Pindahkan nih batu yang sebelah kiri saya ke sebelah kanan. Amirul Mukminin, kira-kira batu dengan tubuh saya gede batu. Nah, udah. Berarti dia mengukur kemampuan itu dengan perasaan. Cukup gitu aja. Udah, saya nggak mampu. Ya sama dengan kalimat tadi. Nggak akan mampu saya pergi haji, dah gaji cuma 2 juta kan gitu. Padahal kalau kita lihat perjalanan orang-orang yang berangkat haji itu Masya Allah, itu luar biasa. Ada yang nekat naik sepeda, bayangkan Pak, itu semangat melaksanakan perintah Allah pakai sepeda kan gitu, berangkat macam-macam. Tahun yang kemarin itu pengayuh beca Pak, ngumpulkan uang sampai ditanya sama reporter Trans itu, Bapak pergi haji itu ngumpulkan uang berapa lama katanya gitu. Ada uang 5.000 saya simpan 1 hari buat berangkat haji, terus saya ngumpulkan uang untuk berangkat haji itu 50 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa Pak. Artinya Allah akhirnya memanjangkan usianya. Mungkin Allah tetapkan usianya itu 60 tahun, tapi karena dia semangat untuk melaksanakan perintah Allah yaitu haji itu, usianya akhirnya ditambah, berangkat haji di usia 81 tahun Pak. Masya Allah. Tapi dalam fisik yang bagus, mampu semuanya dilakukan. Semangatnya melaksanakan perintah Allah. Nah, mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi semangat kita itu melaksanakan perintah Allah. Sudahlah, simpen di rumah ceng-celengan. Ya betul, ceng-celengan ya. Apa sih namanya teh? Celengan ya. Celengan. Simpen celengan 2. Kan gitu. Sampai saya menyampaikan tausiah itu di Masjid Al-Fat, sampai saya tanya gini Pak, di sini ada yang ngerokok? Wah pada semua, iya banyak ngerokok, kan gitu ya. Udahlah, rokok sebungkus berapa? 30.000. Sudah bagi 3 saya teh. Ya kan, 10.000 untuk rokok, 10.000 untuk kurban, 10.000 untuk haji. Begitu. Sudah. Kalau masih semangat ngerokok, ya nggak apa-apa lah. So, 10.000 untuk rokok, 10.000 untuk kurban, 10.000 untuk haji. Meskipun rokok nggak wajib sama sekali, tapi kita berusaha untuk melaksanakan 2 hal yang wajib ini kan. Iya, 2 hal yang wajib ini kita semangatnya di sana. Sampai pada akhirnya rokok tersingkirkan. Kenapa? Dia nggak wajib ini mah. Semangat saya melaksanakan perintah Allah. Akhirnya apa? Uang yang 30.000 itu dibagi 2. Bahkan semangat pengen berangkat betul haji, akhirnya 10.000 untuk kurban, 20.000 untuk haji. Berangkat Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Nah itu semangatnya melaksanakan perintah Allah. Andaikan, nah ini kita baru mengumpulkan uang, katakanlah baru 1 juta, belum cukup membeli seekor domba, atau kita baru mengumpulkan uang baru 2 juta, ingin berangkat haji. Pada saat itu kita meninggal dunia, di cengklengan itu uang untuk kurban baru katakanlah 1 juta, belum cukup beli hewan, mau pergi haji baru 2 juta, ternyata kita meninggal, katakanlah ekstrimnya meninggal kita. Ingat Pak, 2 uang itulah yang akan hadir di hari kiamat nanti. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wahai Allah, orang ini sudah siap berkurban dan melaksanakan ibadah haji. Buktinya saya ini, uang yang dikumpulkan baru terkumpul 1 juta. Ini 2 juta untuk berangkat haji. Allah tetapkan orang ini sudah berkurban dan melaksanakan ibadah haji. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Tuh. Tidak inginkah kita uang yang kita simpan untuk kurban dan untuk haji itu menjadi saksi di hari kiamat nanti buat kita? Iya kan?
Ini semangatnya ini. Jangan ikut campur urusan Allah. Kalau saya nabung sehari 10.000 atau 5.000, bahkan pemulung itu hanya 2.000, kapan pergi hajinya, kapan kurbannya, sudah serahkan segalanya ke Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, yang jelas saya sudah penuhi perintahmu wahai Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim dipenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, inni arafil manam anni asbahuka fansur maza tara ya abati if'al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan dulu. Begitu golok mau diletakkan di leher Ismail pada waktu itu, malaikat Jibril langsung segera memegang tangan, khawatir langsung digus gitu, ya kan, dipegang tangan Nabi Ibrahim. Cukup wahai Ibrahim, ketaatanmu sudah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi saksi, Pak. Nih, kurban perintah tiap tahun. Sisihkan, Pak. Berapapun uang itu. Jangan Bapak, aduh kalau mengumpulkan uang 1.000 kapan kurbannya, jangan berpikir tentang itu. Sudah laksanakan saja tiap bulan. Semangatnya tadi saya bilang. Makanya pagi ini saya mengajak, ya saya pribadi dan untuk kita semua, untuk membangun paradigma melaksanakan perintah Allah, bukan melaksanakan rukhsah dari Allah. Semangatnya melaksanakan perintah. Nah ini yang harus kita bangun. Insya Allah banyak sekali kasus atau kejadian-kejadian di luar dugaan yang terjadi itu. Ya tadi, seorang pemulung mengumpulkan uang, tiba-tiba dia menggusur 2 ekor domba, sampai panitia di masjid itu tahu betul ini si ibu teh pemulung, sampai akhirnya nanya, begitu menyerahkan 2 ekor domba itu kan, Bu, itu domba titipan siapa? Punya saya. Karena si ibu merasa kok nggak yakin lah saya berkurban gitu, iya kan? Karena tahu pemulung itu, ini punya saya. Hasil saya mengumpulkan uang selama 4 tahun saya berkurban 2 ekor ini. Karena saya ingin berkurban, saya pengen berkurban, mas saya saya tabung itu uang 2.000 setiap kali mulung. Bisa kita. Nah ini, cobalah kita evaluasi tentang manajemen keuangan di rumah tangga kita. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang efisiensi, larinya ke efisiensi nih Pak ya. Rumah tangga kita ternyata banyak yang tidak efisiensi pengeluaran uang itu. Ya, saya tanya di acara Walimatus Safar itu, Bapak Ibu, haji itu wajib, kurban itu perintah yang wajib juga kita lakukan setiap tahun, meskipun ada rukhsah dari Allah di sana. Wajib kita lakukan perintah itu. Mulai dari sekarang buka tabungan haji 500.000. Ya. Bapak Ibu sudah pada punya tabungan? Sudah, kata ibu-ibu yang semangat. Sudah. Tabungan haji bukan ke Pangandaran cenah. Masya Allah. Semangat ke Pangandaran coba. Nabung ke Pangandaran tah. Jangan-jangan di dia ge sarua ieu teh. Ini teh. Semangat nabung ke Pangandaran. Allahu Akbar. Allah semua kaget saya, Pak, kata si ibu-ibu mending semangat gitu. Sudah nabung buat ke Pangandaran, kata Allahu Akbar. Saya tanya, Bu, ke Pangandaran wajib nggak? Enggak, katanya. Tapi semangat. Makanya mulai dari sekarang saya mengajak, mari kita semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan misalnya yang namanya rihlah, jalan-jalan itu menjadi kebutuhan, ya sudah tinggal dibagi saja. Berapa yang ditabung nih? 10.000. Sudah. Berapa misalnya? 5.000 untuk ke Pangandaran, 5.000 untuk haji, misalnya kan begitu, atau untuk kurban. Jadi ada rasa keadilan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kebutuhan kita penuhi, tapi perintah Allah tetap kita laksanakan. Ini yang harus kita bangun paradigmanya. Gitu. Ya Pak ya. Jangan apalagi duit juga cuman segitu-gitu, nah ditambah lagi porsi apa, jadwal haji juga panjang. Bandung Barat sekarang 22 tahun Pak nunggunya.
Jangan berpikir tentang itu. Jangan. Ketika saya ngisi walimatus safar di salah satu ya seorang ibu itu, si ibu itu terheran-heran, Pak. Sebenarnya kalau berdasarkan jadwal saya berangkat tahun 2035. Kenapa ya kok saya sekarang diperintahkan berangkat? Dan itu kehendak Allah. Entah gimana caranya kok si ibu tiba-tiba langsung berangkat tahun ini. Dia tahunya tahun 2035. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Termasuk yang pernah saya sampaikan, tukang tahu, Pak, pengen berangkat haji, tukang tahu. Akhirnya apa, saking semangatnya itu dagang tahu pakai kopiah haji. Dipanggil akhirnya tukang tahu itu, Kang Haji. Wah, kan gampangnya pengen dipanggil haji mah pakai kopi haji, kemana-mana pasti dipanggil Kang Haji. Udah, Kang Haji. Wah, akhirnya apa, salah satu pelanggan dia bilang, Kang, mending semangat akang teh pakai sampai pakai topi haji. Iya, saya pengen banget berangkat haji itu. Aduh, makanya saya nabung, Pak. Dari hasil ada keuntungan saya tabung, ada uang 5.000, 10.000, 15.000, saya tabung itu dari keuntungan itu setiap hari. Udah kumpul uang berapa? 2 juta adalah. Oh gitu. Mau pernah pergi haji? Kan belum cukup. Enggak mau pergi haji enggak? Ditanya sama si pembeli itu. Mau pergi haji enggak? Ya pasti mau lah. Sudah, temenin saya katanya. Masya Allah, itu Allah punya, iya kan? Karena nggak ikut campur urusan itu, tapi semangatnya itu yang dibangun. Sudah ikut saya pergi haji. Loh, kenapa Pak? Anak saya 7, nggak ada yang bisa menemenin saya 1 orang pun. Bayangkan anak 7, nggak ada yang bisa nemenin bapaknya tuh. Sudah, kamu saja nemenin saya berangkat haji. Terus gimana Pak? Pakai haji plus. Masya Allah. 300 juta Pak, nggak kepikir sama tukang tahu. Berangkat haji 300 juta coba. Nggak kepikir. Dan begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Makanya paradigmanya itu adalah tadi melaksanakan perintah Allah. Semangat kita untuk melaksanakan perintah Allah itu. Itu paradigmanya. Serius Pak, diurus itu Pak semuanya, berangkat haji nemenin di Bapak pergi haji pakai haji plus Pak. Masya Allah, nggak kepikir, jangankan haji plus, legurai udah semangat, udah seneng banget itu. Tapi ternyata haji plus di bawah. Langsung. Sampai akhirnya Pak, sepulang haji itu dia ngasih terus itu tahu, tapi si bapak nggak mau dikasih. Bapak itu dagang, sudahlah. Pulang terima kasihnya itu ke Allah Subhanahu Wa Taala, kata si bapak itu, bukan ke saya. Sudahlah. Bahkan malah dilebihin malah Pak, dilebihkan sama si bapak itu. Uang 2 juta silahkan Anda gunakan untuk beli oleh-oleh di sana, kata gitu. Enggak hanya itu. Nih, saya kasih untuk oleh-oleh 10 juta. Masya Allah Pak. Udah hajinya gratis, ditambah lagi 10 juta. Dan itu kalau Allah sudah berkehendak begitu banyak. Tetangga saya semangat untuk berangkat haji suami istri ini. Apa kehendak Allah? Ternyata suaminya dapat hadiah dari kantor untuk berangkat haji. Biasa kalau di kantor haji apa namanya Pak? Haji kosasi. Ongkos dikasih. Atau haji abidin itu ya. Abidin ya, haji abidin. Haji biaya dinas. Nggak ada persoalan. Wah, saking senengnya Pak, pulang ke rumah itu disampaikan ke istrinya, Ama, akhirnya Papa bisa berangkat haji. Papa berangkat haji. Terus Mama gimana? Ya kan Papa yang dapat hadiahnya. Nggak mau, Mama nggak redo kalau Papa yang berangkat haji sendiri. Pokoknya Mama pengen berangkat dengan Papa. Jadi gimana? Ya sudah, kembalikan. Aduh Pak, suruh kembaliin Pak. Bingung kan akhirnya teh si bapaknya, harus dikembalikan. Sudah mau nggak mau ngobrol lah sama pimpinannya. Pak, ternyata istri saya nggak mau saya berangkat haji sendiri, harus dengan istri. Ya nggak bisa lah, istri bapak kan bukan pegawai di sini. Ya nggak bisa. Ya sudahlah Pak, saya kembalikan saya. Jangan dulu dikembalikan. Coba bicara baik-baik sama istri kamu, kata gitu. Bicara terus. Dikasih waktu Pak, seminggu itu. Minggu dikasih waktu. Belum seminggu dipanggil sama pimpinan itu. Saya sebutin karena ini kebaikan Pak Bambang. Nah, di sini ada Pak Bambang kan? Enggak ada ya. Pak Bambang,
Sudahlah. Udah dipertimbangkan sama istri, iya istri tetap kekeh harus berangkat dengan saya. Ya sudahlah, kamu berangkat dengan istri kamu. Loh, benar ini mah? Benar. Ini karena ada yang berangkat dengan Pak Bambang ini, dia mengundurkan diri karena dalam keadaan sakit yang tidak mungkin bisa berangkat haji. Sudah saya serahkan ke istri Pak Bambang saja. Berangkat Pak. Tuh kalau Allah punya kehendak mah Pak. Jadi sekali lagi, jangan ikut campur urusan Allah. Pokoknya semangatnya tadi, semangatnya begitu. Makanya nanti selesai dari sini, ya siapkan itu celengan di rumah 2 kan gitu ya. Kalau yang masih ngerokok 3 berarti. Terus yang pengen jalan-jalan berarti 4 dari celengan. Yang pengen ke Pangandaran ke mana bagi 4 gitu. Biar adil Pak, iya kan? Ini kan kita nggak adil lah, urusan kita, terus. Padahal semua nikmat itu Allah yang ngasih, tapi kitanya nggak adil. Urusan Allah dikesampingkan, tapi urusan kita, ayo aja kita kedepankan, nggak adil kita. Ya sudah biar adil begitu ya. Ayo ceng-celengan untuk rihlah jalan-jalan, terus ceng-celengan untuk udut ya kan rokok kan gitu ya. Ceng-celengan untuk kurban, ceng-celengan untuk haji, udah. Hari ini paling 10.000, ya udah bagi 4 kan gitu ya, bagi 4 nggak ada persoalan kan begitu, bagi 4. Tapi semangat kita melaksanakan perintah Allah itulah yang akhirnya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini orang sungguh bersemangat. Ya seperti tadi pengayuh beca, saking semangatnya usianya pun ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 81 tahun berangkat haji dia. Ya, pedagang roti, suami istri, dia nabung setiap hari Pak dari keuntungan roti itu berapa? 7.500. Nggak terpikir dia berangkat haji sampai kaget, dia tiba-tiba uangnya cukup untuk berangkat haji. Dia juga nggak pernah ngitung-ngitung Pak udah berapa, ternyata cukup untuk berangkat haji, untuk melunasi haji, biaya haji. Kalau porsi dia udah dapat Pak, karena dia tadi dikumpulkan beli porsi, tiba-tiba berangkat haji. Kalau secara porsi dia berangkat hajinya itu di tahun 2027, tapi berangkat tahun ini. Allah punya kehendak itu Pak, nggak ada yang bisa menghalangi. Nah inilah nampaknya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi semangat kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sudah berangkat haji, cukup 1 kali aja berangkat haji mah, nggak perlu 2, 3 sampai 10 kali kan gitu ya. Karena ada yang barengan haji dengan saya, Pak Haji Gufron namanya, almarhum sudah meninggal sekarang. Pak Haji, ayeuna nu kasabaraha haji teh? Ke 60 cenah. Subhanallah. Tiap tahun berangkat haji, Pak. 60 kali berangkat haji coba, Pak. Kan haji itu wajibnya 1 kali seumur. Yang kedua sampai yang ke-60 itu haji bukan? Tidak dihitung haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Karena haji seumur hidup cuma sekali, nggak jadi 60 kali, enggak. Jadi cukup 1 kali, berikutnya itu sunnah masuknya, sama dengan umroh. Iya. Makanya kalau kita cerdas, kita punya uang untuk berangkat haji lagi, sudah berangkatkan haji siapa saja, misalnya adik kita atau kakak kita, siapapun, kita mendapatkan pahala haji. Gitu, double. Jadi begitu. Dan haji cuma sekali seumur hidup. Nah itu yang harus kita, kalau kita pandai mau berhitung begitu, sudah. Karena haji seumur hidup sekali. Berikutnya ya kalau mau umroh aja terus, ya kan? Tiap tahun umroh. Tapi umroh sekarang juga dibatasi lagi banyak. Nah, dengan adanya sirkah ada 8. Haji sekarang ini cukup lumayan kredit Pak. Tetangga saya, dia berangkat haji harusnya nanti tahun 2028, karena harus menemani bapaknya, ya kan, ditariklah nemenin bapaknya. Sekarang itu lagi kredit Pak urusan haji itu Pak, karena banyak sirkah. Bapaknya di sirkah ketiga, dia di sirkah pertama, akhirnya nggak nyambung. Sampai dia bingung, dah kumaha itu saya tehnya. Hotelnya beda di sana,
Sementara saya kan jadi pendamping, cenah kan gitu. Makanya Indonesia ini sekarang lagi mau dibenahi nih Pak, masalah sirkah tuh, ada 8 sirkah. Arab Saudi nggak tahu menahu pokoknya urusannya, kan gitu ya. Udah cukup, udah ini masuk. Nah makanya harusnya dari kita. Sirkah pertama katakanlah ini Jawa Barat semuanya, kan gitu ya. Sirkah kedua mana gitu kan ya, mana dengan mana. Nah tinggal dibagi-bagi gitu sirkahnya. Jadi nggak ada istilah, bayangkan orang Medan gabung di sini, kan bingung Pak. Itu dengan sirkah kan nggak tahu masalahnya. Makanya lagi kredit sekarang urusan itu Pak. Nah maka oleh karenanya ya insya Allah ya kita yakin mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang niscaya kita lakukan. Maka mudah-mudahan ya selesai dari apa yang saya sampaikan ini terbangunlah paradigma ya kan. Kalau saya sering membahasakan top mind kita yang ada di kepala kita yang paling atas itu adalah perintah Allah is priority. Ya kan? Perintah Allah is priority. Prioritas utama itu adalah melaksanakan perintah Allah. Makanya latihannya dari sholat dulu kan Pak ya. Saya sering mengingatkan gitu. Jadi sholat di awal waktu itulah latihan kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan doh lagi pameng ya misalnya teh gitu. Apalagi yang main apa saham misalnya Pak ya. Wah, lagi tanggung ini nanti lagi wah. Saya punya tetangga di Jakarta itu, saya sebutkan kan ini adalah kebaikan, namanya Haji Zain. Awal mulanya dia ngontrak Pak, toko ngontrak. Akhirnya kesemangatan dia itu, akhirnya dia punyalah satu kios di Jatinegara itu, punya satu kios. Uniknya Pak Haji Zain ini, ya, jadi awal mulanya dia nggak pakai minta dibantuin ya sama orang lain itu. Pokoknya dia ngelayanin sendiri. Begitu masuk waktu sholat, itu pelanggan lagi rame-ramenya Pak. Disampaikan oleh dia itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, sebentar lagi, ini belum masuk, 5 menit lagi ini masuk waktu zuhur. Saya nggak bisa melayani bapak ibu, silahkan cari ke pedagang yang lain. Saya mau sholat dulu ke masjid Pak. Pergi dia Pak. Apa tuh Pak? Paradigma yang terbangun oleh Haji Zain itu. Saya prioritaskan perintah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat pahala Pak dia. Oh gitu. Pak Haji, abi ngiring atuh netepan heula. Pahala Pak akhirnya didapat, bukan hanya keuntungan. Abi ngiring. Bayangkan Pak yang belanja ikut sholat bareng ke sana. Masya Allah. 1, 2 sampai akhirnya dia punya kios 10 Pak. Gak takut kehilangan pelanggan. Nah itu. Yang kedua Haji Ali. Haji Ali supir oplet. Kalau di Jakarta itu supir oplet Pak ya. Saya sempat datang ke Bandung itu supir angkot. Nah, supir angkot ya, kalau saya mah oplet supir oplet Pak. Pak Haji Ali sama nggak takut ketinggalan pelanggan. Lagi nyupir Pak. Terdengar suara azan Pak. Disampaikan aja ke penumpang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang pengen buru-buru silakan cari angkot yang lain. Saya mau sholat dulu. Oh Pak, nggak takut kehilangan pelanggan. Saya mau sholat dulu. Ternyata saya dapatin ketika jalan di mana? Jalan Lurah. Nah, ketika Jalan Lurah, saya dapatin itu tutup sedang sholat. Masya Allah, nggak takut ketinggalan pelanggan. Di depannya tukang helm semua itu Pak. Ya kan? Dia nggak takut kehilangan pelanggan. Tapi ternyata pelanggan tetap aja belanja di situ. Itulah paradigma ketika memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memprioritaskan keinginan kita. Iya, udah pasti. Dah itu umum ya. Kita juga begitu kan, Pak? Sama. Sebagai orang tua ketika kita punya anak 3 misalnya, ini satu anak ini ya kadang-kadang jangankan diperintah, dia nanya,
Pak, ada yang bisa saya bantu? Anak kalau kayak begitu Pak, seneng banget kita tuh Pak, iya kan? Seneng banget kita tuh. Kalau kita punya anak begitu, jangankan diminta tolong itu, dia datang sendiri. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya kalau nggak ada, saya mau main nih Pak. Luar biasa itu anak Pak. Berarti paradigmanya sudah terbangun. Bagus itu Pak. Ketaatan, ya kan? Apa berbakti ke orang tuanya begitu. Sampaikan ke ibunya, Ma, ada yang mau apa yang saya bisa bantu nggak nih? Saya soalnya mau main gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Kalau seperti itu Pak, ya kita juga pasti sayang banget ke anak itu. Dari 3 anak mungkin yang paling sayang ya anak itu, karena luar biasa itu Pak. Ya kita juga begitu ke Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan jauh. Bahkan Allah itu memberikan lebih kepada kita. Pasti Allah memberikan lebih kepada kita. Nah, maka oleh karena itulah sekali lagi, mari kita latih, kita mulai belajar, ya kan? Semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diukur dengan tadi apa, status sosial kita. Jadi melaksanakan perintah Allah itu jangan diukur dengan status sosial. Dah abina naon nyatu di dieu teh kan gitunya, ngan saukur. Nah, kan gitunya. Kita seringkali mendoakan diri kita ngan saukur. Dah abdi mah naon atuh di dieu mah ngan saukur. Kita mendoakan diri kita sendiri itu. Harusnya segala apapun yang Allah perintahkan, bismillah, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan itu. Kan begitu. Coba kamu pindahkan batu itu ke sebelah kanan saya. Siap Amirul Mukminin. Dideketin batu, enggak seperti yang pertama. Pertama cuma dipandang, lihat batu sama badan gede batu. Udah, nggak bisa saya. Sudah, kata Amirul Mukminin, pindahkan nih batu ini ke sebelah kanan saya. Dia datangin Pak. Dia dorong sekali, 2 kali, 3 kali. Wah, nggak mungkin saya bisa pindahkan batu ini ke sana. Amirul Mukminin, saya nggak mampu. Oh ya udahlah kalau begitu. Coba kamu. Diukur oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab kemampuan dari masing-masing sahabat itu. Sahabat yang ketiga lain Pak. Dia dorong terus sampai kesang badak, istilah orang Sunda makanya. Keringet itu, wah, sampai akhirnya apa Pak? Lemes. Dia terjatuh. Tersender akhirnya di batu itu. Umar bin Khattab nunggu apa yang dia akan katakan. Ternyata nggak mengatakan apa-apa. Umar akhirnya bertanya, gimana? Sudah tidak mampu? Saya siap untuk mencoba lagi. Coba lagi Pak, berdiri lagi. Terus sampai akhirnya dia terjatuh, sudah kehabisan tenaga sama sekali, dan barulah dia katakan, Amirul Mukminin, saya tidak kuasa, tidak mampu untuk memindahkan batu itu. Apa kata Umar pada waktu itu? Sodaqta ya akhi, apa yang kau lakukan, engkau telah mengamalkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan katakan tidak mampu pergi haji sementara belum dicoba untuk menabung. Jangan katakan tidak mampu berkurban sementara belum kita coba dengan menabung. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat dia. Udah, jangan pikir kapan kurbannya, kapan pergiannya, pokoknya nabung. Tadi yang saya bilang itu, uang itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya gitu, bahwa kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal-hal yang demikianlah nampaknya Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Suruk jam 6.05 menit. Nanti bunyi. Oh gitu, nanti bunyi yang penting kan ya, gitu. Jangan sampai nggak bunyi. Ayo aja saya menyampaikan. Nah, maka oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, berkomunikasilah ya dengan pasangan, bila perlu dengan anak-anak juga. Saya juga sekarang sedang berpikir, karena porsi haji cukup lama, sampai ya. Anak-anak kita juga sudah harus kita siapkan ya. Kita bangun paradigmanya. Ya, sudah mulai menyiapkan diri untuk tadi ya berkurban kan gitu. Yang pergi haji sekarang yang paling muda usianya 20 tahun apa 21 tahun, paling muda. Ditanya kan sama reporter itu, Mbak, karena perempuan, Anda berangkat haji itu dari orang tua? Bukan, hasil mengumpulkan uang ketika saya sekolah di SMP dan di SMA.
hasilnya saya berangkat haji sekarang. Tuh bisa. Itu yang sekarang yang paling muda diwawancara itu di TV. Masya Allah, saya bilang luar biasa. Sejak masih muda saja sudah punya semangat, paradigma yang dibangun melaksanakan perintah Allah haji. Berangkat tahun ini haji. Nah, ya orang kan jajan seepkeun. Mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirnya marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan kepada kita, semangat kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menyingkirkan rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya Allah tetapkan kita bisa berkurban tiap tahun, kita bisa melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afa indal hisab. Ya Rabb, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan waktu suruk yang berharga ini memohon kepadamu ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan semua apa yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah semangat untuk mengamalkan rukhsah darimu ya Allah. Tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, serta kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan solehah menjadi qurratu ayun buat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.